Oke, kembali lagi bersama kita di channel Opus Perfectum. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan para subscriber. Kita akan coba dari Mbak Tina Natalia ya. Saya hargai pendapat Anda soal Lucifer dan benar di kami ada juga nama Azazel untuk salah satu iblis neraka. Lucifer sebenarnya bermakna Helei dan Sakar, artinya bintang fajar karena dia dijuluki pemimpin malaikat, tapi terjatuh disebut fallen angel karena ingin menyamai Tuhan. Lucifer mengarah ke ular yang menyerumuskan Adam dan Hawa. Oke, menurut pendapat ente gimana, Bran? Salam hormat. Jadi menurut teologinya adalah Lucifer mengarah ke ular yang menjerumuskan Adam dan Hawa. Oh Hmm. ya. Dan iblis Lucifer itu berasal dari malaikat ya yang Hmm. terjatuh. Helai ben Sakar maksudnya nggak tahu siapa bahasa apa. Jadi intinya dalam pemahaman Kristen ya kan udah dijelasin ya Hmm. sebelumnya juga di konten sebelumnya yang benarkah selama ini kita dibodohi hantu itu tidak ada kita terpercaya hantu. Di situ juga ada pembahasan tentang Lucifer. Memang saya juga jelaskan di situ walaupun sedikit bahwa dalam teologi Kristen memang Lucifer itu adalah malaikat yang terjatuh Hmm. yang menjadi roh jahat gitu, Ya. yang mencelakai manusia nantinya gitu kan. Hmm. Seperti itu. Dan nggak tahu sih kalau misalnya saya kurang paham dari teologi Kristen karena ada yang berpandangan seperti ini. Ada teman saya Kristen misalnya, Hmm. ada yang berpandangan bahwa Satan, Hmm. sebutnya Satan sih. Satan, Lucifer itu beda, Hmm. beda oknum itu beda tokoh. Hmm. Kalau Lucifer itu si ular ini atau Satan itu beda lagi, Hmm. makhluknya beda lagi. Jadi kalau di kita kan itu sama-sama si iblis juga gitu kalau di Hmm. kita gitu, dan bukan malaikat, jin kan kalau di kita jin yang memang mulia gitu karena Hmm. sampai bisa menjadi pemimpin para malaikat, dan yang menggoda Adam dan Hawa adalah si iblis-iblis juga gitu kan. Hmm. Tapi kalau di teologi Kristen nah itu mah hanya perbedaan sih kalau menurut Hmm. saya, perbedaan sudut pandang Ya. dalam teologi saja seperti itu. Dan soal mungkin saya akan bahas sedikit ya soal iblis. Yang kita tahu kan dari kecil gitu kita sudah didoktrin kalau sosok iblis itu jahat Iya. seperti itu kan karena dia telah membuat Nabi Adam dan Siti Hawa Keluar dari keluar surga. dari surga ya. Dan sampai saat ini juga mungkin masih banyak juga orang-orang yang dalam arti lain menyalahkan Iblis. iblis. Padahal kan berat kalau eh, sebenarnya kalau kita lihat kan iblis ini dia sedang melakukan hilaf mungkin ya. Pada saat itu ya. Uh, Mungkin sudah emang dia emang pure itu hilaf gitu. Sampai sombong ya kan. Uh, jadi apakah uh, pantas gitu untuk kita sebagai sama-sama makhluk ciptaan Tuhan untuk terus menyalahkan dia bahkan sampai dalam istilah gaulnya mungkin membuli ya Hmm. membuli si iblis ini sedangkan dia ini sedang melakukan hilaf gitu. Menurut ente gimana? Ya kan kita harus pahami bahwa dalam dalam kepercayaan kita kan kita itu mempercayai bahwa kedudukan manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada jin. Hmm. Seperti itu kan. Nah, kita paham gak ujiannya di mana? Hmm. Apakah dengan label seperti itu kita akan menjadi sombong seperti iblis? Ya. Ataukah kita akan menunduk kepada Tuhan karena setelah mengemban tanggung jawab Hmm. karena telah dibebani label seperti itu? Hmm. Kan seperti itu. Kita memilih mana nih? Memilih lebih lebih unggul dari iblis Hmm. atau kita menundukkan diri Hmm. berserah? Karena gini, pahami ya teman-teman bahwa kenapa manusia dilabeli derajatnya lebih tinggi dari iblis? Kan Tuhan itu Allah itu mewanti-wanti kepada malaikat bahwa kalian akan tahu, dan ini maksud maksud saya seperti apa kan Hmm. gitu Allah itu. Ketika Adam tergoda misalnya Hmm. oleh iblis, iblis menggoda misalnya. Lalu yang tergoda pertama kali mungkin Siti Hawa Sudah. mengambil buah terlarang tersebut.
Tapi Nabi Adam tidak pernah menyalahkan iblis dan Siti Hawa. Tidak pernah menyalahkan iblis yang sudah menggoda mati-matian, tidak pernah menyalahkan istrinya. Tapi dia menyalahkan dirinya sendiri, lalai. Dia mengaku lalai. Nah, itu makanya itu maksud Allah nih. Ini makhluk ciptaan saya maksudnya seperti ini nih. Dia berserah diri gitu, tidak mengklaim kesalahan kepada orang lain. Walaupun iblis pada waktu itu tetap saja tidak terima dengan keputusan Allah gitu. Tapi makin iri kan iblis. Oh, ternyata gini manusia tuh kan, Adam tuh ternyata gini. Makin iri kan, makin naik lagi gitunya. Tapi si Nabi Adam ini justru menyalahkan dirinya sendiri, meminta ampun kepada Allah atas kesalahan yang telah dia buat. Pada logikanya dia itu tergodanya, yang tergoda sama iblis itu adalah Hawa. Ya, dan Hawa yang mengambil buah terlarang itu pertama kali. Tapi Nabi Adam yang berserah diri meminta maaf kepada Allah atas kesalahan yang dilakukan dengan istrinya, dan tidak menyalahkan iblis. Itu yang disebut mulia dan derajatnya lebih tinggi yang dikatakan Allah. Jadi jangan sampai dikatakan Allah derajatnya lebih tinggi, kitanya menjadi sombong seperti iblis. Gitu. Dan yang teman-teman tahu juga itu berat tentang setan gitu ya. Tentang setan kan kalau waktu kecil kita selalu membayangkan setan itu sosok yang berbadan merah dan punya tanduk dan membawa seperti garpu gitu ya, dan membisikkan bisikan-bisikan keburukan ya, keburukan yang mengajak kita kepada keburukan. Nah, saya pernah waktu malam-malam kemarin bertanya-tanya, jika yang menghasut kita adalah sosok setan dari bangsa jin, lalu siapa yang menghasut iblis saat ketika di surga, sehingga membuat dia keluar dari surga gitu. Jadi Berarti kan intinya sebenarnya yang lebih harus kita kalahkan itu sebenarnya nafsu kan. betul. Iblis itu seperti itu karena tidak bisa Kontrol nafsunya. tidak bisa mengontrol nafsunya. Jadi di mana ada akal dan nafsu gitu. Ada tambahan lagi nggak? Ya, jadi intinya jangan mudah menyalahkan orang lain, introspeksi diri kan mungkin itu maksudnya gitu. Dari cerita ada Adam dan Hawa tergoda dari iblis ini gitu. Pertanyaan yang selanjutnya, ini dari Sucimi 30 ya. Dia berkomentar, saya percaya hantu, soalnya di rumah saya ada, di kamar saya sendiri, tapi sekarang kamar nggak ada yang berani tidur di tempatnya. Oke, ini mungkin lebih ke hantu ya. Saya yang tanyakan, hantu yang kalian percaya itu hantu apakah dari sosok yang sudah meninggal atau bangsa jin gitu. Soalnya kan beda artinya. Hantu itu kan kalau di Indonesia lebih dipercayai kepada arwah ya, arwah yang sudah meninggal terus bergentayangan, dan itu juga sudah kita bahas ya tentang definisi hantu ya. Menurut Hendrik gimana, Bang? Ya, jadi harus tahu dulu sih pemahamannya kayak gimana tentang hantu ini. Apakah dia percaya hantu itu emang tadi ya arwah yang sudah meninggal atau jin gitu kan. Kalau misalnya jin, kalau misalnya siapa namanya itu tadi? Suci 30 lah itu terakhirnya. Ya, itu kalau misalnya percaya itu adalah sosok jin yang menyamar berusaha menjadi hantu seperti itu, maka pahami bahwa tidak hanya ada di kamar saja, di mana-mana. Karena dimensinya berbeda gitu. Di sini juga ada sebenarnya gitu. Karena dimensinya berbeda, kita mah nggak kelihatan kita ngelihat sini. Jadi bukan hanya ada di kamar Anda saja, di sini juga ada di mall BTC, di mall BIP, di masjid juga ada gitu kan. Iya, seperti itu. Jadi tidak hanya ada di kamar saja. Mungkin karena Anda mendapatkan gangguan ada di kamar tersebut dan Andanya takut, terpengaruh, maka kesempatan besar nih, oh ini orang takut nih. Maka biar si kamar itu disakralkan gitu. Oke, selanjutnya dari Sanjaya Madoaba.
Bang, kalau lo nemu hantu di jalan lo bakal percaya nggak? Oke, ini masih masih salah satu topik dengan yang tadi ya. Hantu di Kita jalan. kalau lihat hantu belum pernah, Hmm. tapi kalau lihat jin saya sering. Jin Hmm. pernah gitu ya, melihat salah satunya waktu ini nih di apa di depan rumah saya waktu saya ingin kumpul dengan anak-anak gitu. Saya melewati ke situ, saya pernah ketemu dengan sosok wanita yang sedang duduk di apa di bawah pohon. Hmm. Saya melewat pakai motor, saya lihat itu siapa soalnya udah malam gitu, udah jam 11 malam, nggak mungkin ada cewek nongkrong, Iya. dan waktu itu juga emang cewek itu rambutnya panjang gitu. Panjang, dan di perumahan saya ini nggak ada yang ceweknya rambut panjang, rata-rata ya kayak apa setelan bob gitu, Iya, rambut bob iya. gitu pendek. Ya saya berpikirnya ya itu ya udah jin aja. Iya, Udah gitu aja udah gitu. sesimpel itu ya. Jin yang nggak ada kerjaan Heeh. gitu. Dia mungkin mencoba untuk menakut-nakuti saya tapi sayanya cuek gitu. Iya, itu yang harus diterapkan sih, cuek itu gitu. Ya, Karena kita itu kadang takut terhadap sesuatu, padahal sesuatu itu tidak akan mencelakai kita iya. sebenarnya. Ya, mungkin gini Brad, banyak yang takut kepada hantu ini mungkin dari efek film juga mungkin ya. Iya, jadi Karena banyak film-film yang apa yang menampilkan sosok hantu ini lebih apa lebih ke bisa bisa terbang. terbang, bisa mengancam gitu kan. Ya. Itu kan hanya sebenarnya hanya film gitu sebenarnya. Kalau soalnya kalau film dibuat flat nggak akan rame gitu. Hmm. Jadi makanya kenapa film itu dilebih-lebihkan, ya karena tujuannya buat rame aja Buat gitu. hiburan ya, Eh, buat hiburan. Karena ya tadi benar, jadi kita itu harus cuek kan. Mungkin susah ya cuek itu, cuman karena hantu ini kan bentuknya bukan seperti orang pada umumnya hmm, gitu, apa jin yang menyamar ini gitu ya, bukan seperti orang pada umumnya, jadi kita cenderung takut terhadap sesuatu yang berbeda dari kita. hmm, Manusia itu sifat alaminya seperti itu, hmm, kita takut terhadap sesuatu yang tidak diketahui hmm, atau disakralkan ya. seperti itu. Jadi cenderung takut terhadap hantu karena udah menjadi cerita rakyat bahwa hantu itu seperti itu dan Ya. sebagainya. Ya, dan di film-film juga kan di apa disosokkan hantu itu mukanya rusak, Seram. melotot gitu kan, Iya, dan sesuatu yang seram, jadi apa jadi doktrin juga gitu. iya. Malaikat juga bisa dimasukkan ke dalam sosok Dari yang tidak bisa kita lihat iya. gitu. Tapi kan kita ya nggak apa nggak mempunyai rasa takut mungkin ya kepada malaikat, soalnya Karena di film lebih disosokkan dengan sosok yang cahaya. bercahaya tampan gitu kan. Iya, iya karena jadi jauh dari definisi seram gitu Hmm. kan. Karena kan kita tidak tahu aslinya seperti apa. eh, Bahwa bahkan ada di hadis dijelaskan bahwa malaikat Malik itu seramnya minta ampun. hmm. Di Munkar Nakir ketika menanyai orang yang banyak dosanya di alam kubur itu Hmm. menyerupai sesuatu yang menyeramkan gitu kan. Tapi kan kita karena sudah terpengaruh doktrin visual dari media-media bahwa apa malaikat itu identik dengan cahaya-cahaya gitu dan sesuatu yang indah, maka kita tidak punya rasa takut. Hmm. Coba aja kalau hantu identik dengan sesuatu yang indah, Hmm. kita takut atau enggak kan gitu. Hmm. Seperti itu. Next. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ini. Nuri 354. Kali abang sendiri pernah nggak merasa hal-hal mistis? Kalau bisa diceritakan bang. Yang banyak. Ya, banyak sih seperti kalau tentang berbau mistis. Hmm. Salah satunya waktu saya kecil, waktu bulan puasa saya saat waktu itu saya ingat waktu bulan puasa saya lagi main-main lah seperti halnya apa anak-anak kecil ya waktu bulan puasa sering apa sering menyalakan kayak air mancur berat Ya. seperti itu. Dan tiba-tiba ada satu apa satu nggak tahu apa ya di langit ada yang terbang lewat gitu sampai hembusannya keras gitu. Hmm. Saya ngelihat ke atas itu apa gitu ya. Hmm. Soalnya kan emang udah malam ya gelap nggak Ya. kelihatan. Saya lanjut lagi aja main itunya, dan pas kedua kalinya si sosok itu diem di itu kayak yang mau narik gitu. Hmm. Saya sama almarhum kakak saya sampai ngelemparin pakai air mancur, Hmm. dan kita
lari ke rumah. Hmm. Dan sampai saat ini saya nggak tahu ya itu apa gitu ya. Soalnya waktu saya kalau nggak salah waktu SD kelas 2 kalau nggak salah, kelas 2 kelas 3 masih kecil gitu. Dan waktu pengalaman saya ini SMP kelas 2 saya pernah ngalami di rumah. Ini mungkin lebih ke saya bilangnya pengalaman saya berpindah dimensi mungkin Brad. Di ruang tengah itu lagi duduk gitu ya, lagi duduk di kursi dan sambil nonton TV. Dan saya nggak lama kemudian saya itu tiba-tiba mata ini tertuju kepada kertas yang ada di lantai. Saya fokus ngelihat kertas itu, tiba-tiba ada yang muncul dari lantai itu, dari bawah. Jadi mulai dari kepala dulu ya, kepala, badan sampai membentuk sebuah sosok manusia, tapi putih semuanya, putih aja gitu. Jadi nggak ada mukanya gitu, nggak ada mukanya. Saya ingat waktu itu lagi hujan gede gitu ya, Bro. Hujan gede sampai hujan itu nggak kedengar gitu. Pak itu lagi hujan gede, teman-teman. Lagi hujan gede. Dan ketika saya lihat sosok itu, saya langsung lari dan bersembunyi di balik lemari ya, di balik lemari. Dan saya lihat sosok itu terus terus mencari saya gitu. Jadi seperti seolah saya itu mau dibawa gitu, Bro. Dan saya merasa di rumah itu waktu itu ada adik saya ada, ibu saya ada gitu lagi masak di dapur, tapi seolah-olah rumah ini tuh hening gitu. Seolah-olah waktu itu terhenti gitu. Seperti itu. Sampai suara hujan pun lagi hujan gede pun nggak kedengeran gitu. Dan saya sadar-sadarnya itu ketika saya lari menembus yang si sosok itu, lari keluar dan saya keguyur hujan. Di situ saya sadar, ditanyai sama ibu saya yang lagi masak, kamu ngapain keluar, kan itu lagi hujan hujan besar. Saya di situ langsung bengongnya, tapi saya nggak ceritain gitu pengalaman itu. Nah, efeknya setelah mengalami hal-hal tersebut, efeknya kepada ideologi ente, kepercayaan ente menjadi seperti gimana sampai sekarang? Kalau dulu ya, jujur saya jujur saya dulu juga takut gitu ya kepada hal-hal yang kayak gitu ya, hal-hal mistis. Tapi setelah kesini saya semakin sadar gitu. Buat apa kita takut kepada yang sama-sama makhluk ciptaan Tuhan gitu. Kan itu emang tidak dibolehkan juga kan di dalam agama juga. Kan bisa Gitu. jatuh ke musyrik kan Iya. seperti itu. Ya, saya intinya gitu sih. Mereka menakuti itu ya tujuannya agar kita itu tergelincir gitu. Setelah kita takut kan nggak kebanyakan dari kita yang sampai ngasih gitu kan, ngasih makanan, ngasih sesaji gitu kan, supaya tidak diganggu gitu, seperti itu. Ya, jadi menjadi kultural tertentu nantinya gitu. Jadi kemusyrikan jatuhnya nanti seperti itu. Jadi untungnya teman saya ini bisa mengendalikan diri ke sininya. Oke, next pertanyaan. Kalau saya sendiri sih mengalami hal mistis ya, jarang sebenarnya, cuman pernah waktu kecil, dan di konten kemarin bisa dilihat itu pengalaman saya waktu ke perkebunan kayak gitu ya. Lihat aja lagi gitu. Jadi intinya mah tidak terlalu spesifik, terlalu detail, hanya saja pernah mengalami, pernah saja gitu. Pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Anissa Mira Mustika. Dia berkomentar, kalian terlalu logika sih menurutku. Nggak semua bisa dilogikakan. Apalagi soal gaib. Itu bagian dari iman, Kak. Iya, emang benar. Ini manusia itu dituntut untuk berpikir ya. Sekali lagi manusia itu dituntut untuk berpikir. Emang hal gaib itu ranahnya iman. Jadi ketika kita menelusuri hal gaib, kenapa sih hal gaib itu bisa dipercaya ada? Nah, kita telusuri gitu. Jangan hanya sekedar percaya, tapi kita itu ditantang untuk berpikir dalam Quran. Oke, jadi kita itu memetakan. Jadi
pada akhirnya menjadi ilmu pengetahuan yang bernama fisika kan, seperti itu ya. Tapi ternyata ilmu pengetahuan dalam ranah fisika ini mengkonfirmasi bahwa mungkin saja ada multidimensial, di mana itu disebut metafisika, yang di mana bisa saja di sana ada makhluk ekstradimensial yang bisa menjangkau kita. Kalau mereka di barat percayanya alien atau misalnya gitu ya, atau multi paralel, dimensi paralel seperti itu. Kalau kita ya udah simpelnya, oh mungkin itu yang dimaksud alam jin, gitu kan? Gitu. Jadi tingkatkan dulu rasionalitas kita, baru kita menemukan esensinya kenapa ini disebut ada gitu, walaupun tidak bisa dijangkau oleh kita. Seperti itu, jangan ditelan mentah-mentah, tidak ditelusuri, nanti apa ya, nanti efeknya kita itu segala sesuatunya menelan mentah-mentah nantinya, tidak memahami konteks nantinya seperti itu. Ya oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bang Didin Saiful ya. Bang, nanti yang saya baca juga ya. Oke, ini kita kabulkan ya. Saya mau nanya kenapa orang kalau kena ketindihan suka dibilang ketiban jin. Apa benar ketiban jin? Ya, itu mitos ya itu. Ya, jadi itu hanya mitos ya. Itu apa? Jadi sleep paralysis dalam itu. Jadi ketika peristiwa ketindihan itu terjadi, di mana otak kita itu bangun tapi belum memancarkan aliran ke tubuh kita. Jadi organ kita itu masih tertidur. Jadi otak kita saja yang bangun dan mata kita yang terbuka. Kita belum bisa menggerakkan diri karena belum benar-benar bangun sepenuhnya gitu, masih otak yang bangun. Makanya wajar kalau mengalami halusinasi, lihat apa ini gitu. Jadi mitosnya jadi aja erup-erup gitu ya, ketindihan. Jadi di ketindihan makhluk hantu atau makhluk halus atau jin, karena halusinasi itu. Padahal itu adalah sleep paralysis gitu. Itu fenomena yang wajar terjadi, apalagi kalau kecapean. Biasanya terjadinya seperti itu kan. Dan itu juga sudah dipecahkan ya oleh para medis juga. Itu emang sebuah Jadi itu ada lagi gitu. Ada gangguan dalam tidur atau organ-organ tubuh gitu. Selanjutnya dari 555 heretic, 555 heretic ya. Kak, nanya dong, katanya orang yang udah meninggal itu arwahnya masih bisa dilihat kita, benar nggak? Saya jawab enggak. Masih bisa dilihat kita. Meninggal itu arwahnya masih bisa dilihat. Oh, masih bisa lihat kita, bener nggak? Kalau menurut saya sih enggak. Ternyata gimana? Kalau menurut saya nggak tahu gitu. Karena dan kita tidak harus tahu juga, karena itu urusan Tuhan sih. Kalau udah meninggal urusan Allah gitu. Kita mah mendoakan udah cukup. Kalau misalnya ada perkataan bisa melihat kita, itu mah so tahu. Tahu dari mana gitu? Emang udah pernah meninggal juga gitu. Kan gitu. Jadi cukup bilang tidak tahu dan wallahu alam. Walaupun lebih percayanya enggak gitu kita. Seperti itu, karena yang meninggal itu urusan Allah udah. Ya mungkin itu lebih ke menyangkut tentang ruh ya, tentang ruh. Bahkan Nabi pun hanya diberi sedikit gitu ya, tentang pengetahuan ruh ini. Jadi apabila ada orang yang dia mengaku bisa melihat, itu saya bilang dia dia halusinasi. Mengada-ada aja gitu, kayak bisa membuktikan kan gitu, seperti padahal cuma spekulasi udah. Itu intinya mitos itu. Jadi kita tidak tahu aja gitu karena mitos gitu. Next. Oke, selanjutnya dari Nurul Dian Yunalisca. Kakak, kalau kesurupan itu benar ada nggak? Kok aku pernah kak waktu sekolah kata orang kesurupan. Tapi aku ingetnya kayak tidur terus bangun aja, nggak inget apa-apa. Oke, kesurupan ini emang jadi apa ya? Jadi pertanyaan besar juga ya. Apakah benar atau enggak gitu. Soalnya kalau kita selidiki, belum saya sempat selidiki juga ya tentang kesurupan ini. Ada yang bilang itu emang benar gitu, gangguan, salah satu bentuk gangguan dari jin ya, dari jin, bangsa setan ya, setan bangsa jin ya, dari bangsa jin. Ada juga yang bilang itu hanya sebuah acting gitu. Ya. Jadi kalau menurut saya trans atau kesurupan itu memang
bisa saja terjadi karena mengingat bahwa ruang dan waktu mereka bisa menjangkau kita kan ya. Jadi bisa saja masuk ke tubuh kita cuman nggak sempurna. Makanya kalau orang kesurupan itu suka aneh-aneh gitu geraknya gitu dan lain sebagainya karena tidak bisa mengendalikan manusia gitu sebenarnya tidak bisa mengendalikan kita secara penuh tubuh kita gitu kan berlawanan fisikanya seperti itu. Tapi kalau misalnya yang terjadi sekarang dalam dunia entertainment sekarang misalnya itu kan kebanyakan settingan, kebanyakan dibuat-buat karena kesurupan itu tidak semudah itu. Tidak terjadi begitu saja bisa didatangkan lalu mau-maunya aja jin masuk ke orang gitu. Ini saya mau mediasi ini. Nanti saya masukkannya jin ke kamu. Jin yang denger itu. Ini kayak udah kayak apa aja gua. Nggak berat, mungkin saya lebih 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 memahami kesurupan itu seperti halnya orang dihipnotis mungkin, Pak. Iya, Seperti itu ya. bisa aja sih. Secara ilmiah Eh, seperti eh, itu. jadi kalau kita yang tahu kan ilmu hipnotis itu emang bisa dipelajari gitu ya, Iya. bisa dipelajari. Iya, seperti itu sama hipnoterapi lah seperti itu. Jadi atau bisa saja skizofrenia. Skizofrenia ini gangguan mental yang berefek pada perilaku manusia seperti itu. Ya mungkin soal kesurupan ini belum kita pelajari juga ya. Mungkin next kalau kita sudah tahu ada apa, udah Kita pahami kita dulu, dalami dulu. pahami tentang itu kan kita bahas lagi. Selanjutnya dari ini banyak sih karena waktu berhubung sudah hampir Oh, setengah kalian jam. belajar dari mana-mana itu. Oke, ini mungkin eh ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Ya, kita saling Mungkin next kita akan buat yang part 2-nya. Eh Kak nanya dong, kan tadi Kakak ada bilang di kepercayaan lain ada setan yang disebut penguasa neraka. Pertanyaannya kok bisa jadi penguasa setan itu di neraka disiksa atau jadi penguasa? Ya, ini Ya. pertanyaan bagus. Ke emang sebenarnya Dari siapa itu? oh ya lupa, dari Kak Devi Putri Arinda. Oke. Nggak ada penguasa. Penguasa neraka itu tetap Allah gitu yang menciptakan. Eh, Jadi yang bertugas menjaganya ada namanya malaikat Malik kalau di kita kan. Jadi doktrin setan atau iblis ya setan berkuasa di neraka itu tidak ada kalau di kita gitu. Setan mau iblis mau manusia mau jin disiksa di neraka mah itu neraka itu tempat bukan tempat untuk saling berkuasa satu sama lain bukan itu tempat hukuman bagi siapapun yang masuk ke dalamnya gitu jadi nggak ada kuasa setan bagian ini dikuasai setan ini nggak ada kalau di kita nggak ada gitu setan itu kalau misalnya anda teman-teman berantem sama orang dipukul gitu ya sakit kan kulit ketemu kulit sakit ya setan juga apa sama gitu dari api jin gitu dari api apalagi neraka itu apinya membara kena api ya sakit juga sama gitu jadi tempat penyiksaan tempat hukuman neraka itu bukan tempat penguasa setan kalau misalnya gini nih apa soalnya banyak berarti kita juga yang percaya bahwa setan itu berkuasa di neraka banyak di Islam juga loh yang percaya di Muslim juga yang percaya kayak gitu itu sama saja dengan menuduh bahwa Allah dan setan itu bekerja sama jadi Allah itu menugaskan setan untuk berkuasa di situ kan sama aja menuduh Allah kayak gitu padahal Allah itu menghukum siapa saja yang masuk mau jin manusia ke neraka seperti itu kan semoga menjawab ya Ya mungkin cukup ya untuk konten kali ini. Ini emang masih banyak yang belum kita jawab. Mungkin next kita akan buat di part yang kedua ya. Oke, cukup sekian dari kami. Apabila ada pertanyaan lagi boleh kalian komen ya di kolom komentar. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Goodbye.